Baik, selamat pagi Pak Isto. Selamat pagi Pak Albert. Baik, yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Isto karena hari ini kita sama-sama menyepakati untuk melakukan coaching di dalam kelas. Dan hari ini puji Tuhan tidak ada halangan sehingga sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Isto berkaitan dengan persiapan dan juga hal-hal penting lainnya yang tentunya ingin saya tanyakan kepada Pak Isto. Baik, yang pertama Pak Isto berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran hari ini di kelas. Oke Pak Berto, terima kasih atas pertanyaannya. Namun sebelum saya ke tujuan pembelajaran, sedikit saya perkenalkan tentang materi yang saya akan bawa nanti, yaitu tentang eksponen. Dari situ saya akan memperoleh tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menerapkan operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat eksponen. Dalam hal ini, kita harus mengetahui dulu gaya belajar siswa atau kemampuan siswa. Apakah mereka bisa menyelesaikan operasi matematika seperti pengulangan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Harus disesuaikan dengan kemampuan siswa seperti itu. Baik, luar biasa Pak itu. Jadi intinya bahwa dalam hal mencapai tujuan pembelajaran hari ini, kegiatan awal nanti di dalam kelas itu adalah Pak itu mencoba untuk memetakan minat dan belajar siswa. Luar biasa. Baik, yang kedua Pak itu berkaitan dengan area pengembangan. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran seperti apa? Oke Pak Berto, terima kasih. Area pengembangan yang hendak dicapai dalam hal ini yaitu harus belajar aktif, berpartisipasi aktif dalam kelompok ataupun individu, dan juga harus percaya diri, tanggung jawab. Kemudian siswa dapat percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerjasama kelompok. Kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensi konten, proses, dan produk. Dalam hal ini, diferensi konten yang dimaksud adalah memberikan media pembelajaran seperti gambar, kemudian menyajikan tulisan di papan, atau membagikan kepada siswa. Nanti ada produk. Diferensiasi produk-produknya yaitu siswa dapat menyelesaikan soal yang diberikan oleh saya. Oke, luar biasa. Baik, jadi sedikit yang saya tangkap bahwa dalam pembelajaran diferensiasinya, jadi ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi siswa dalam hal diferensiasi produknya, jadi siswa nanti akan menghasilkan sesuatu lagi. Baik, yang berikutnya Pak Isto, kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran ini dan bisa melayani kebutuhan siswa sebentar dalam kelas itu, kira-kira Pak Isto akan menerapkan strategi pembelajaran seperti apa? Oke, baik Pak Berto. Strategi yang dipersiapkan nanti yang dilakukan oleh saya adalah observasi terhadap sikap perilaku murid, berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar, akan mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Dalam hal ini harus sesuai dengan gaya belajar siswa. Seperti itu Pak Berto. Seperti yang saya sampaikan pada tujuan pembelajaran tadi. Baik, luar biasa Pak Isto. Jadi kita sama-sama di kelas ya Pak. Terima kasih. Mari Pak. Oke. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, sebagai insan yang beriman, sepatutnya kita memohon perlindungan Tuhan. Kita kelas, mana kelasnya? Bikin kita dalam. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat dan perlindungan-Mu yang masih Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami memulai kegiatan kami, dan biarlah kami selama kegiatan kami berlangsung. Nama-Mu kami puji, kini esok dan sepanjang masa. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk.
Mana bunyi semangatmu, semangat baru semangat. Ya. Mana semangatmu? Kita bertepatan dulu. Merasa saya berpikir kita tidak mampu. Jangan terlalu berpikir yang jauh, ya. Sederhana. Karena soalnya juga sederhana sekali. Mana dulu lah, kelompok ini. Kelompok 1, 2, 3. Oke. Sepakat mereka? Yang berlebihan. Oke. Bagaimana menurut kalian tentang soal ini? Silakan selesai. Tulis. Hapus bagian mana? Hapus bagian kanan. Kanan. Ini silakan. Langsung. Oke. Bagaimana menurut mulai berberat? Silakan Anda jelaskan. Min 1 tambah 1 sama dengan 0. Min 1 tambah 1 sama dengan 0 karena negatif kali positif sama dengan negatif. Menurut saya, jika 1 dibagi 0, yaitu adalah sama dengan 0. Yang kedua, 0 dibagikan 1, yaitu adalah karena bilangan apa yang dikalikan dengan 1 dapat menghasilkan bilangan itu sendiri. 0 bagi 0. Kenapa sebagai 0 sama dengan 0? Karena 0 dibagi 0 tidak bisa, Pak. Tapi ada hasil. Oke, coba Pak, bukan lagi dulu. Ya, sudah mendekati hal yang baru bisa sudah ada alasannya. Kemudian yang lain, ada yang bisa? How about you? Coba tukar. Apa yang dari kerja? Apa yang mau diperbaiki dari sini? Berapa sini? 1 bagi 0 sebenarnya berapa? Tidak bisa berdiri. Lamanya bagaimana? 0 bagi 1? Kenapa 0? Karena apa? Ini ada dalam ada tersusah dari yang lain ini lagi. Kalian kenapa? Ayo bersama-sama luangkan ide kalian. Menurut Anda bagaimana dan mengapa? Itu masih ingat garis bilangan toh?
Sama tadi bilangan pecahan. Kalau dalam bilangan berpangkat itu ada pangkat pecahan ya. Ingat bayang-bayang garis bilangan. Ya, ada yang bisa meluruskan? Ada yang bisa meluruskan? Ada yang bisa meluruskan? Sudah bagus mata, keren sekali. Ya. Ada yang bisa meluruskan kata di sini? Bagaimana? Kelompok? Bagaimana? Ngomong saja, jangan ngomong. Geser ini. Karena satu kurang 2 sama dengan 1, sedangkan 2 ini dari 1 kali 2, jadi 1/2. Sudah. Oke, ada skill baru. Mantap, terima kasih. Kali 1 tetap 2. Kemudian kurang 2 bagi 2 1 kali 1 1 baru 2. Hasilnya adalah secara SMA, secara terbaru, skill terbaru, kan? 1 kurang setengah sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 2. kurang 1 baru 2. Hasilnya sama. Gantungan dari cara mana? Cara cepat lebih bagus. Oke, kita beri aplaus untuk semua. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Karena waktu sudah istirahat, oleh karena itu kita akhiri kegiatan kami kita dengan doa. Yuk, silakan berdiri. Satu orang pimpin doa dari kaum laki-laki. Kita keren misalnya baik. Selamat siang, silakan istirahat. Baik, selamat siang Pak Isto. Selamat siang Pak Ben. Luar biasa kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah laksanakan dan saya melihat kegiatan di dalam kelas tadi itu sangat hidup sekali dan siswanya antusias sekali Pak Isto. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan juga pada Pak Isto. Yang pertama berkaitan dengan refleksi terhadap kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kira-kira setelah Pak Isto keluar dari kelas tadi dan juga sudah mengajar di kelas, kira-kira perasaannya seperti apa Pak Isto? Baik Pak Ben, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perasaan saya ketika saya dalam kelas setelah saya memberikan materi, selama saya memberikan materi, perasaan saya begitu senang, saya bangga. Ternyata semua siswanya berpartisipasi aktif dalam hal itu, baik dalam kelompok maupun secara individu. Dan saya bisa katakan tujuan pembelajaran saya ya minimal 90% lah sudah mencapai pembelajaran saya. Seperti itu Pak Ben. Baik, luar biasa. Jadi memang terlihat sekali Pak antusias siswa dan juga dan ada juga siswa yang selalu bertanya gitu. Jadi menurut saya ini memang hal yang luar biasa. Baik, Pak Isto,
Yang berikutnya saya mau tanya yang Pak Isto, terlepas dari antusiasme siswa ataupun perasaan senangnya Pak Isto pada hari ini, tentunya ada hal baik atau hal baru yang Pak Isto temukan. Kira-kira ada tidak hal baru yang ditemukan dalam pembelajaran dari Pak Isto? Oke, Pak Albert. Hal yang baiknya itu saya menemukan bahwa siswa itu punya kemampuan yang lebih dalam hal ini. Dalam hal ini kita juga harus mendorong siswa yang lainnya, yang dimana ada beberapa siswa yang hanya diam, tetapi kita harus mendorong mereka, memotivasi mereka agar bukan hanya mereka saja yang bisa seperti itu, tetapi kamu juga bisa menyelesaikannya. Ada beberapa siswa yang agak lemot sekali dalam menyelesaikan soal, tetapi saya sebagai guru harus mampu mendorong mereka, memotivasi mereka agar mereka juga bisa seperti yang lain. Seperti itu. Baik, luar biasa Pak Isto. Jadi itu hal baik yang ditemukan bahwa betul-betul kebutuhan siswa itu dijamin oleh Pak Isto sebagai guru. Baik, jadi memang benar apa yang disampaikan Pak Isto bahwa kadang-kadang di dalam kelas yang jumlah siswanya banyak, jadi bukan tidak mungkin ada di balik siswa yang pintar, ada juga pasti siswa yang kurang pintar. Tetapi tugas kita sebagai guru, kita harus mampu mengakomodir hal itu. Baik, berkaitan dengan itu Pak Ito, jadi satu hal lagi yang saya mau tanyakan berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut ini Pak Ito? Oke Pak Berto, rencana tindak lanjut saya lebih tekankan kepada dari si kemampuan siswa. Mungkin siswa yang agak sedikit lemot tadi, jadi saya punya target saya harus memberi tugas tambahan untuk merangsang dia punya kemampuan dan menyelesaikan soal. Selalu saya sebagai guru harus selalu memotivasi dia agar dia terus belajar, bahwa dia juga harus bisa seperti yang lainnya. Seperti itu Pak. Baik, luar biasa. Betul. Intinya bahwa pendampingan dan juga motivasi positif dari Pak Isto atau katakan dari seorang guru, kita sebagai guru ini sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan siswa berkaitan dengan pengetahuan dan juga kepribadian mereka di sekolah. Jadi luar biasa itu saja. Selamat siang. Terima kasih Pak Berto.